Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Nashwa Hendriska Sudiono, kelas 11 IPA 1. Saya ucapkan salam kepada sahabat pendengar. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan keselamatan dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkannya di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita panjatkan sholawat pada beliau. Semoga kita di akhirat merupakan umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Kali ini saya akan membawakan tema cara hidup sehat jiwa dan raga di dalam Islam. Akhir-akhir ini kondisi kesehatan hidup orang-orang menurut saya agak memburuk. Banyak sekali kelainan atau penyakit yang tersebar, baik itu penyakit jasmania, penyakit rohania, dan penyakit kolbia. Contoh penyakit jasmania adalah pandemi COVID-19 yang menyebar di dunia pada akhir tahun 2019 dan datang ke Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi ini membuat perubahan yang signifikan bagi dunia, di mana banyak sekali aktivitas kita yang seharusnya berjalan lancar harus terhambat untuk mencegah penyebaran COVID yang sangat masif ini. Selain pandemi COVID-19, ada banyak sekali wabah yang telah melanda dunia dan Indonesia, seperti wabah flu, wabah PS, wabah demam berdarah, dan berbagai wabah yang lain. Selain wabah, ada pula penyakit kronis seperti asma, diabetes, serangan jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Penyakit kronis ini memiliki dampak yang berbahaya bagi tubuh dan banyak sekali menderitanya yang berujung pada kematian. Selain penyakit jasmani, terdapat pula penyakit kolbiyah, yakni penyakit hati. Penyakit hati ini contohnya adalah kebencian seperti iri dengki, serakah, bebas semena-mena, menyulut pertentangan, menyebar fitnah, mengucapkan ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Penyakit hati ini tidak bisa dilihat melalui indera manusia biasa maupun alat-alat pendeteksi. Namun penyakit hati ini hanya bisa dirasakan oleh penderitanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui. Lalu penyakit gangguan psikis atau penyakit rohaniah. Penyakit rohaniah ini seperti mencakup emosi, psikis, seperti perilaku, kebiasaan, dan lain sebagainya, seperti gangguan psikis, depresi, rasa cemas, pikiran berlebih atau berat, perilaku temperamen, antisosial, dan lain sebagainya. Beberapa penyebab gangguan psikis adalah karena perjalanan karir, aib kekurangan, beban hidup, orang dekat, lingkungan, dan lain sebagainya. Contoh penyakit rohaniah dalam kebiasaan dan perilaku seperti penyimpangan. Contoh penyimpangan adalah dosis nafsa, miras, seks bebas, LGBT, pembulian, dan banyak sekali contohnya. Tadi kita membahas betapa mengerikannya penyakit-penyakit yang melanda umat manusia. Tentu saja ada beberapa penyebab yang menjadi faktornya, seperti penyebab masalah kesehatan. Untuk
kesehatan jasmaniah seperti gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat tentu saja membuat tubuh kita tidak sehat dan tubuh kita akan mudah sekali diserang oleh penyakit. Contoh gaya hidup yang tidak sehat contohnya adalah kurang menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan umum. Kurangnya menjaga kebersihan membuat sesuatu yang harusnya bersih menjadi kotor. Nah, bibit-bibit penyakit bisa berkembang biak dengan lancar pada lingkungan yang kotor. Lingkungan jika perkembangan penyakit di lingkungan kotor sangat luas, sangat masif, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peluang bibit penyakit itu bisa masuk ke tubuh manusia dan menjangkiti adalah sangatlah besar. Contoh perilaku kurangnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan umum adalah pertama, membuang sampah sembarangan. Yang seperti kita ketahui, sampah adalah bibit-bibit penyakit dan ia harus disingkirkan dari kehidupan manusia secepatnya. Yang pertama, membuang sampah. Yang kedua, jarang membersihkan diri seperti mandi, mencuci tangan, gosok gigi, mencuci muka, dan banyak sekali contohnya. Jika tubuh kita kotor, otomatis tubuh kita menyimpan penyakit. Dan jika tubuh kita menyimpan penyakit, maka penyakit itu mudah sekali menjangkiti tubuh kita. Lalu yang ketiga adalah sampah yang berserakan dan air yang menggenang. Nah, sampah yang seperti yang dijelaskan, sampah adalah tempat kotor, tempat berkembangnya penyakit yang harus segera disingkirkan. Dan air menggenang adalah merupakan air di mana berbagai bibit penyakit berkembang biak karena sifatnya menggenang, sehingga tidak ada aliran air yang segera menyingkirkan bibit penyakit tersebut. Yang keempat adalah sistem irigasi dan sanitasi air yang buruk. Sistem irigasi seperti pasokan air, contohnya pasokan air minum, air untuk mandi, mencuci kakus, dan sanitasi air. Sanitasi adalah seperti arus pengeluaran air, seperti air bekas mandi, mencuci, dan air yang tidak terpakai lagi dan pastinya sudah kotor. Jika sanitasi dan irigasinya buruk, maka pasokan air itu akan kacau, akan terganggu, sehingga bibit-bibit arus pengeluaran bibit-bibit penyakit tidak teratur. Itu untuk kurang menjaga kebersihan pribadi. Itu adalah contoh-contoh perilaku. Selain kurang menjaga kebersihan pribadi, yang kedua adalah pola makan yang buruk. Pola makan itu mengatur mengatur seperti apa arus lalu lintas zat, arus keluar masuknya zat dalam sel tubuh kita. Jika pola makannya buruk, maka arus lalu lintas zat ini akan terganggu, tidak seimbang, dan juga tidak stabil, sehingga sel tubuh kita akan tidak bisa bekerja secara maksimal. Contoh perilaku pola makan yang buruk adalah makan minum yang mengandung zat berbahaya. Tentu saja zat berbahaya ini pasti akan merusak sel tubuh kita. Selain makan minum yang mengandung zat berbahaya, yang kedua, makan minum yang berlebihan atau kekurangan takaran. Jika kita makan dan minum dengan takaran yang tidak sesuai, maka jatah yang seharusnya didapatkan oleh sel tubuh itu tidak terpenuhi, tidak pas, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan sel tubuh dalam bekerja, sehingga tentu saja kerjanya juga tidak maksimal. Yang ketiga adalah makan minum yang tidak teratur waktu. Maksudnya ini adalah makan dan minum itu waktunya tidak teratur, ya. Jika waktunya tidak teratur, maka nanti kinerja sel tubuh ini juga dalam arus lalu lintas zat juga tidak teratur,
karena tidak teratur, maka sel-sel tubuh ini tidak bekerjanya secara dinamis, secara stabil, tapi secara tidak stabil itu, sehingga selnya juga kinerjanya juga tidak optimal, akan terganggu. Selain pola makan yang buruk, ada juga yang ketiga, aktivitas hidup yang kurang baik. Contohnya adalah aktivitas tubuh dan aktivitas fisik tubuh dan istirahat yang tidak seimbang dan tidak tertib. Aktivitas tubuh dan istirahat ini siklusnya mengatur siklus kerja sel. Jadi siklus kerja sel, siklus kerja sel pergantian kerja itu. Jadi siklus istirahat dan aktivitas itu akan mengatur urutan sel-sel yang nantinya bekerja, urutan dan durasi sel bekerja. Jika tidak, jika kita mengatur siklusnya secara sembarangan, maka aktivitas kerja sel itu nanti akan dipaksakan tidak sesuai dengan seharusnya. Jika tidak sesuai, maka sel kinerjanya tidak akan optimal dan lama-kelamaan bisa mengalami kerusakan atau mungkin tubuh kita yang tidak fit. Selain aktivitas tubuh dan istirahat yang tidak seimbang, ada pula malas olahraga. Olahraga itu adalah aktivitas yang diperlukan, aktivitas berat yang diperlukan untuk melatih sel tubuh kita. Jadi sel tubuh diberi beban, ya, beban yang cukup besar, namun tidak membuat sel tubuh kita ini kelelahan, terlelah, sehingga justru sel yang didapat adalah sel yang bugar, sel yang kuat, sel yang terbiasa untuk melakukan aktivitas berat, sehingga ia akan lebih mudah jika mengatasi masalah-masalah yang berat. Jika kita malas olahraga, maka sel tubuh kita itu tidak akan terlatih, tidak akan terbiasa untuk melakukan aktivitas berat, sehingga jika ada masalah, maka pemulihan masalah tersebut akan sulit dilakukan. Selain masalah olahraga, ada juga suka mengkonsumsi dosis nafsa dan miras. Nah, jadi yang di sini nafsa ini adalah suatu zat, suatu bahan kimia yang nantinya akan mengganggu, bahkan bisa merubah cara kerja sel. Nah, jika sampai cara kerja sel berubah, maka nanti arus metabolismenya nanti juga akan berubah. Dan karena yang berubah adalah dasarnya, yakni cara kerja sel, prinsip dasar, maka untuk memulihkannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Untuk seperti fase pengeluaran zat, fase pemulihan kerja sel, dan beberapa fase yang lain. Sedangkan itu untuk yang nafsa. Sedangkan untuk yang miras adalah minuman yang akan membuat kita kehilangan kesadaran, membuat perilaku kita itu tidak bisa terkontrol, karena efek dari minuman keras ini adalah sel saraf, sel di otak, sistem koordinasi. Nah, selain itu kebanyakan minuman keras mengandung alkohol, dan alkohol sendiri adalah zat yang keras, zat yang akan menghancurkan sel-sel di sekitarnya, sehingga dosis alkohol yang sangat besar akan menghancurkan atau merusak organ-organ, biasanya organ-organ ekskresi, karena organ ekskresi harus bekerja keras untuk mengatur atau untuk mengendalikan jumlah alkohol yang terlampau banyak ini. Yang setelah itu ada pula mudah stres. Mudah stres ini sebenarnya adalah bagian dari kesehatan rohaniah, kesehatan batin, kesehatan jasmani, kesehatan jiwa. Tapi kesehatan batin yang satu ini itu memberikan pengaruh kepada kesehatan fisik, karena kesehatan batin ini memengaruhi pola kerja, pola pikiran yang bekerja pada sel-sel di otak. Otak adalah pusat koordinasi tubuh melalui hormon dan syaraf.
Jika kita jika pola pikiran yang bekerja dalam otak itu kacau, maka tentu saja kinerja otak yang sebagai pusat komando koordinasi akan tidak maksimal, akan jelek, sehingga koordinasi organ-organ tubuh dalam membangun kinerja tubuh akan berkurang. Itu yang untuk aktivitas untuk yang bermasalah kesehatan berupa gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua, selain gaya hidup yang tidak sehat adalah rasa tertekan berlebihan. Ini stres yang saya sebutkan sebelumnya. Sebabnya adalah pertama, kurang bersyukur dan bersabar. Jika kita kurang bersyukur dan bersabar, maka kita akan terus menggerutu, terus merasa tidak senang, tidak senang dengan apa yang kita jalankan itu. Karena rasa tidak senang ini akan membuat pikiran yang berlebihan pada otak, sehingga timbul stres. Lalu yang kedua adalah karena gagal mengenali dan mengendalikan diri. Kenapa bisa sebutkan? Karena gagalnya itu akan membuat emosi kita menjadi labil dan mudah terdorong pada hal yang negatif, ya. Contoh keadaan gagalnya mengenali dan mengendalikan diri adalah pertama, tidak memahami kelebihan dan kekurangan diri. Jika kita tidak mengetahui, maka apa yang akan kita lakukan ini mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi apa yang potensi kita, kekurangan kita itu tidak mumpuni untuk rencana yang kita ingin kita lakukan, sehingga akan terjadi semacam ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas, sehingga timbul stres. Itu yang tidak. Lalu yang kedua adalah mudah terbawa hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita inginkan, dan ia memengaruhi perilaku kita, di mana perilaku kita akan dibelokkan supaya menuruti hawa nafsu tersebut. Jika hawa nafsu ini cenderung ke negatif, maka perilaku kita kemungkinan akan terdorong pada hal yang negatif pula. Yang C adalah yang ketiga maksudnya adalah tidak memiliki pendirian. Nah, jika kita mau mengendalikan diri sendiri, maka kita harus punya kendali, harus punya pegangan. Jika kita tidak punya pegangan, maka nanti yang akan ditimbulkan adalah kita tidak tahu kita akan mengendalikan diri sendiri itu seperti apa, akan dibawa kemana itu, dan apa saja yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan gitu. Sehingga pengendalian diri tersebut tanpa pegangan itu tidaklah jelas. Itu yang gagal mengenali dan mengendalikan diri. Yang ketiga adalah jarang bersosialisasi, seperti jarang berbaur dan berinteraksi dengan sesama manusia. Jika ini terjadi, maka seseorang itu akan tertutup dan tidak terbiasa bergaul dengan baik. Karena tidak terbiasa bergaul dengan baik, maka jika sekali ia bergaul, sekali berinteraksi dengan orang, maka ia akan lebih mudah membuat kesalahan. Dan jika kesalahan ini ditimbulkan, dan ia tidak bisa memecahkan masalah itu, maka bisa timbul pertentangan. Dan jika ada timbul pertentangan atau masalah, maka tentu saja ia akan membebani pikiran kita. Lalu yang keempat adalah mudahnya menaruh benci, seperti mudah iri, dengki, fitnah, bullying, dan sebagainya. Jadi yang kita ketahui, benci itu adalah rasa tidak senangnya hati, rasa susahnya hati terhadap orang lain, terhadap apapun yang kita jadikan objek kebencian. Nah, tentu saja karena rasa tidak senang ini akan membebani pikiran kita, maka juga akan terjadi stres. Lalu yang kelima adalah rasa berbangga diri. Nah, rasa berbangga diri adalah awal dari segala kebencian dan penyakit hati. Karena
Karena rasa berbangga diri membuat diri kita merasa paling baik, paling berhak, paling berkuasa, dan menganggap orang lain sebaliknya. Ini biasanya akan menimbulkan penyakit hati atau kebencian apabila realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkan dalam berbangga diri tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam adalah kurang disiplin dan pesimis yang ditimbulkan dari rasa malas dan tidak memiliki tujuan hidup. Rasa malas adalah rasa yang karena ingin untuk tidak melakukan suatu aktivitas pada waktu yang seharusnya. Jika kita tidak mau melakukan ini, maka tentu saja tanggungan kita akan menjadi utang yang harus dilunasi pada saat temponya, dan pada saat tempo itu maka kita harus bekerja ekstra untuk melunasi tanggungan beban itu, dan ini akan membuat pikiran kita semakin berlebihan kapasitasnya. Selain itu ada pula tidak mempunyai tujuan hidup. Seperti saya jelaskan bahwa hidup jika tidak memiliki pedoman, maka hidup itu akan tidak jelas, akan dibawa kemana. Dan jika tidak punya tujuan hidup, maka kita tidak akan tahu persis bahwa apa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu akan menghasilkan buah hasil seperti apa. Kita tidak akan tahu. Lalu yang ketujuh adalah memikirkan masalah sendirian. Seperti ya ini sudah jelas, sesuatu yang dipecahkan sendiri akan lebih sulit daripada memecahkan sesuatu masalah bersama-sama. Ini banyak, saya sudah menjelaskan banyak penyebab, banyak faktor dari gangguan masalah kesehatan. Sekarang saya akan beritahu antisipasi masalah tersebut. Antisipasinya kita mulai dari gaya hidup sehat. Contoh gaya hidup sehat ini adalah menjaga kebersihan diri, mandi, memangkas kuku atau bulu dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dijelaskan pada hadis Nabi dari Abu Malik Al-Ansori. Nabi berkata, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari sini kita ketahui bahwa menjaga kebersihan itu sangat-sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sendiri, mengingat betapa pentingnya kebersihan itu. Lalu yang kedua adalah melakukan pengobatan medis yang menggunakan prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dari Usamah bin Syariq. Nabi berkata, manfaatkanlah pengobatan medis karena Allah tidak menjadikan penyakit tanpa menjadikan obatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari sini kita ketahui bahwa untuk mengobati penyakit maka kita harus menemukan obat medisnya. Ya, obat medis yang ditemukan oleh manusia dikembangkan selama ratusan dan ribuan tahun dan terus berkembang sampai saat ini. Tentu saja pengobatan medis yang dianjurkan dalam Islam tentu saja sesuai dengan syariat Islam, diizinkan. Dan untuk mengetahuinya kita bisa melihat dari ijtihad para ulama dan kias. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang tidak baik dan diharamkan bagi tubuh muslim. Pada surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, dan menghalalkan segala kebaikan dan mengharamkan segala keburukan. Dari sini diketahui bahwa apa yang diharamkan oleh Allah adalah hal yang buruk, sedangkan yang dihalalkan adalah hal yang baik. Nah, tentu saja ini berlaku pada makanan. Dengan membuat sedangkan adapun yang di ketentuan makanan apa saja yang diharamkan itu ada tersebar di banyak sekali dalil di Quran dan hadis. Salah satu dalil yang saya kutip adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang berisi haramnya bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dengan mengikuti syariat Islam dalam makanan halal haram, makanan halalan thayyiban dan makanan yang haram, kita bisa mendapatkan berkah
dari apa yang kita makan, dan tentu saja apa yang kita makan ini akan berguna bagi kita, baik jasmani rohani. Yang keempat adalah menghindari dosis nafsa dan miras. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nafsa dan miras itu adalah hal-hal yang berbahaya bagi tubuh, akan merusak tubuh, sehingga dan ini juga termasuk yang diharamkan. Seperti yang kita ketahui di Quran, segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal, kesadaran adalah khamar, dan segala khamar adalah haram. Dari situ diketahui bahwa segala yang memabukkan itu adalah haram. Contohnya ya nafsa dan miras ini. Yang kelima adalah makan dan minum secara teratur dan secukupnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, sungguh Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Maksudnya di sini adalah kita harusnya hendaknya makan dan minum sesuai takarannya, tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu sedikit. Jika kita menerapkan takaran ini, maka arus lalu lintas zat itu akan seimbang, akan sesuai dengan jatah sel-sel yang dituju. Dan juga akan menghasilkan rasa nyaman, karena rasa nyaman itu didapat dari sel-sel tubuh yang berjalan sempurna dan stabil, serta rasa nyaman karena organ pencernaan kita tidak mendapatkan beban yang banyak, karena mudah beraktivitas dan beristirahat tepat waktu. Dalam surah Al-Qasas ayat 73 disebutkan, dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dari sini disebutkan bahwa manfaat dari malam dan siang atau pembagian waktu adalah mengatur waktu manusia agar beraktivitas dan beristirahat. Dari sini dikatakan bahwa waktu aktivitas dan istirahat itu haruslah tertib, haruslah teratur, haruslah tepat waktu, sehingga sel-sel tubuh kita akan mengenali aktivitas dan istirahat, sehingga arus metabolismenya itu akan beruntun, akan ada pergantian kerja, akan ada durasi kerja yang lebih rapi dan sebagainya. Nah, itu yang ketujuh adalah rajin sholat dan berpuasa. Sudah banyak penelitian yang berhasil membuktikan manfaat sholat dalam mendukung sistem transportasi dan koordinasi tubuh, dan manfaat puasa dalam mengatur penyerapan nutrisi dan pembuangan limbah oleh sel tubuh. Penelitian ini banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan, baik ilmuwan barat maupun ilmuwan muslim sendiri pada era modern, yang berhasil mengungkap manfaat tersembunyi dari dua ibadah ini. Masya Allah, betapa bermanfaatnya ibadah-ibadah kita, baik secara jasmani dan rohani. Itu untuk gaya hidup sehat. Lalu yang kedua adalah mengurangi tekanan batin atau tekanan yang berlebih. Yang pertama adalah memperbanyak bersyukur dan bersabar. Dengan memperbanyak bersyukur dan bersabar, maka kita bisa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Dijelaskan bahwa dalam hadis dari Suhaib bin Sinan, Nabi berkata, jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia diterima kesusahan, dia akan bersabar, karena itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Dari sini kita ketahui bahwa sabar dan syukur adalah dua hal yang sama-sama bermanfaat. Dengan sabar kita bisa tenang dalam menikmati kehidupan, dan dengan bersyukur maka kita bisa sabar dalam menyelesaikan masalah kehidupan, sehingga hidup kita jadi lebih tenang lagi. Yang kedua adalah berusaha introspeksi diri.
Ya, seperti yang kita ketahui, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga kita bisa menggali potensi-potensi semaksimal mungkin dan menghindarkan kelemahan-kelemahan seminimum mungkin. Nah, lalu yang ketiga adalah bermohon pengampunan dan pertolongan pada Allah. Tentu saja manusia tidak luput dari kesalahan, dan karena tidak luput dari kesalahan maka manusia mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Dan taubat ini dengan memohon pengampunan agar dosa-dosanya bisa dihapus, dan memohon pertolongan agar ia bisa atau mampu mengembalikan keadaan menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah memelihara diri dari hawa nafsu. Dalam hadis dari Ibnu Najjar dari Abu Dzar, Nabi berkata, jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad melawan dirinya dan melawan hawa nafsunya. Dari sini diketahui bahwa jihad yang merupakan ibadah yang berpahala besar, paling utama adalah melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Dengan melawan hawa nafsu ini maksudnya adalah dalam kita berbuat kita harus mengedepankan akal logika yang rasional dan perilaku yang tidak melawan norma dibandingkan untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Yang kelima adalah menjagakan dan memperbanyak ingat kepada Allah. Ini adalah salah satu ibadah untuk yang mendukung proses yang mendukung memohon pengampunan dan pertolongan Allah. Jadi kedua hal yang saya sebutkan ini sangatlah berkaitan. Yang keenam adalah bergaul dan saling membantu dengan sesama dalam kebersamaan. Yang ketujuh, berusaha untuk menyenangkan orang lain, ya supaya orang lain senang pada kita juga. Yang kedelapan, menunjukkan rasa simpati dan empati saat suka dan duka. Yang kesembilan, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan baik. Yang kesepuluh, menghindari sifat bangga diri dan belajar saling menghargai supaya tidak ada rasa egois dan tidak ada rasa tidak senang antar sesama. Nomor 6 sampai nomor 10 ini berkaitan tentang cara mencegah tekanan atau tekanan batin berlebih melalui jalur sosial, jadi sesama manusia, sehingga manusia akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Yang ke-11 adalah memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Dengan memanfaatkan peluang sebaik mungkin, maka hasil pekerjaan akan lebih efektif dan lebih efisien dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga potensi kita, usaha kita akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan hasil usaha semaksimal mungkin. Nomor 11 itu. Yang nomor 12, selalu percaya pada diri sendiri dan berpikir positif bahwa pada banyak hal. Di sini ada hadis di mana aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Di sini kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah menentukan jalan hidup kita sesuai dengan prasangka kita. Prasangka kita pada jalan hidup tersebut. Nah, jika prasangka kita baik, maka Allah akan memuluskan jalan hidup tersebut. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, untuk memuluskan jalan hidup, kita juga perlu memohon kepada Allah. Memohon ini seperti untuk memperteguh ikhtiar kita, untuk mengijabahi doa kita, dan untuk memperteguh hati kita saat bertawakal. Dengan adanya berpikir positif, percaya diri, doa, tawakal, ikhtiar, maka insya Allah cita-cita kita bisa terpenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihan atau apapun yang dirasa tidak mengenakan atau mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam pada para pendengar, para audiens. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.